Hai, perkenalkan nama saya Julia Veronica Ginting. Suka dipanggil Ibu Juve, saya dari SMP Yosudarso Karawang. Ceria selalu anak-anak, semangat. Kita akan belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa hal yang akan kalian pahami dalam pembelajaran ini adalah keberagaman masyarakat Indonesia, faktor penyebab keberagaman, keberagaman suku, keberagaman ras, dan juga perbedaan antar golongan. Pertama, kita akan belajar dulu apa sih itu keberagaman, ya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang diambil dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Semboyan ini sangat cocok untuk Indonesia yang sangat beragam dalam berbagai hal. Selanjutnya, yang kedua kita akan belajar mengenai apa penyebab terjadinya perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Faktor pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia yang sangat cocok didatangi dari berbagai negara. Kemudian, kondisi negara kita yang kepulauan di mana setiap pulau memiliki kekhasan sendiri. Ketiga, yaitu perbedaan kondisi alam. Ada yang pantai, ada yang laut, ada yang gunung, ada yang dataran tinggi. Itu perbedaan kondisi alam. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang keempat adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mereka mau menerima atau tidak mau menerima. Selanjutnya adalah keberagaman suku. Suku-suku yang ada di Indonesia. Tetapi arti suku itu sendiri kelompok golongan sosial yang terdapat di kalangan masyarakat yang digunakan untuk membedakan suatu golongan yang satu dengan golongan lainnya. Dan di sini saya memberikan dua contoh pengertian suku menurut ahli. Ada Frederick Barth, suku merupakan himpunan manusia yang memiliki atau mempunyai kesamaan dari segi ras, agama, asal-usul bangsa, juga sama-sama terikat di dalam nilai kebudayaan tertentu. Yang kedua itu Kuncharaningrat, dia mengatakan suku merupakan sekelompok manusia yang menyatu dengan budaya setempat itu dengan secara sadar serta biasanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama, itu suku. Dan ini ciri-ciri suku itu adanya perbedaan ciri fisik setiap suku antar suku, perbedaan bahasa, perbedaan kebudayaan, dan juga memiliki wilayah domisili tertentu. Itu akan membedakan suku satu dengan suku lainnya. Di sini merujuk pada sensus penduduk pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar ya, bisa lebih bisa kurang, tetapi mendekati itu, yaitu 1340 suku. Dan suku yang lumayan pengikutnya banyak adalah Jawa, Batak, Dayak, Asmat, Minahasa, Melayu, Sunda, Madura, Betawi, dan Bugis. Dan di sini akan saya tunjukkan beberapa gambar yang berhubungan dengan suku-suku tadi, suku-suku besar yang ada di Indonesia. Silahkan kalian cermati baik-baik. Ini ada Jawa, ada Batak, ada namanya Dayak, ada juga di sini Asmat. Tolong dibedakan, Dayak itu ada di Kalimantan, Asmat itu ada di Papua. Nah, suku selanjutnya yang termasuk pengikutnya banyak di Indonesia atau masyarakatnya lumayan banyak. Di sini ada Melayu. Melayu ini ada di Sumatera, Madura ada di Jawa Timur, Bugis itu Sulawesi, kemudian Minahasa itu ada di Sulawesi. Ini adalah
suku-suku ini baru sebagian ya nak ya, masih sangat banyak. Tadi saya sudah jelaskan banyak. Ini hanya bagian kecil, tetapi di sini mereka dibilang masyarakatnya lumayan banyak. Selanjutnya akan kita bahas ras. Ini beberapa mungkin kamu kenal di sini tokoh-tokoh ini, mungkin juga tidak. Tetapi di sini yang perlu kamu amati adalah ciri fisik mereka, karena kita akan membahas ras. Ras itu merupakan sebuah pengklasifikasian yang dipakai untuk mengkategorikan manusia ke dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda dengan ciri fenotip asal-usul geografis, fisik, dan suku yang diwarisi. Supaya kita bisa mengerti apa sih bedanya ras dengan yang lainnya, apakah suku dan lain-lain. Nah, di sini perbedaan ras itu dapat dilihat dari bentuk badan, tinggi, pendek, seperti itu, bentuk kepala, bentuk wajah, tulang rahang wajah, hidung mancung, pesek dan sebagainya, warna kulit hitam, coklat atau putih, rambut keriting atau bagaimana di situ, itu adalah menandakan ras. Ras yang ada di Indonesia itu ada melanosoid, ada mongoloid Melayu, ada penduduk keturunan asing. Di sini ada gambarnya. Ini ras-ras yang ada di Indonesia. Tapi biasanya nanti juga dengan suku, tetapi pengikut suku lebih sedikit daripada ras. Ras itu biasanya di antar negara rasnya sama. Kalau suku itu biasanya hanya satu wilayah. Ingat, itu dibedakan ya. Nah ya, ini adalah saya tunjukkan ras-ras yang ada di dunia. Silahkan saya akan bahas sekilas di sini biar kamu bisa tahu. Ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid, ada juga ras-ras khusus. Mongoloid ini ada American Mongoloid, Malayan Mongoloid, Asiatic Mongoloid. Kaukasoid ini ada Nordic, Mediterania, Alpin. Kemudian Negroid, African, Melanesia, Negrito. Yang ras khusus, dibilang ras khusus, Ainu, Polinesia, Australoid, Pedoid. Itu adalah ras. Kita lanjutkan ke beragaman selanjutnya, yaitu golongan atau dibilang suka adalah stratifikasi sosial atau kelas sosial. Kalau kita suka mengatakan golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Golongan bawah biasanya lebih sedikit, golongan bawah lebih banyak daripada golongan atas, biasanya sedikit. Dan di sini perbedaan golongan ini diikuti oleh perbedaan hak dan kewajiban di sini nanti ya anakku ya. Tolong dipahami di situ. Kemudian yang terakhir adalah keberagaman agama. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, di mana Islam adalah mayoritas 87,2%, kemudian ada Protestan, kemudian ada Katolik, kemudian ada lagi yang namanya Hindu, ada di sini juga Buddha, dan ada Konghucu. Ini adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu yang saya bagikan. Salam sehat.